Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adhika Pramudia Nugraha. Saya berasal dari 1042. Sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andriko selaku guru pembimbing sejarah Indonesia, yang dimana Bapak telah memberikan tugas kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikannya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kerajaan Islam di Nusantara, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama kali akan dibahas adalah awal mula berdirinya kerajaan. Letak dan pendiri kerajaan. Kerajaan Samudra Pasai terletak di wilayah utara Provinsi Aceh sekarang, tepatnya di sekitar kota Lok Sumawe. Posisi kerajaan ini sangat strategis mengingat Selat Malaka adalah jalur perdagangan internasional antara Cina dan India, sehingga Kerajaan Samudra Pasai ini berfokus dalam bidang perdagangan. Nah, di sini terdapat peta kekuasaan Samudra Pasai yang ditunjukkan oleh warna virtual. Dapat kita lihat Kerajaan Samudra Pasai ini menguasai hampir sebagian Pulau Sumatera, terlebih tepatnya setengah dari Pulau Sumatera, dan juga hampir juga menguasai daerah di Malaysia. Pendiri Kerajaan Samudra Pasai adalah Marah Siu yang bergelar sebagai Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267. Berikut adalah gambar dari Sultan Malik As-Saleh atau biasa dikenal dengan Marah Siu. Kemudian, raja-raja yang memerintah. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, selama kurang lebih 250 tahun, terdapat 20 orang raja yang pernah berkuasa, tepatnya 19 orang raja atau sultan, dan 1 orang ratu atau sultanah. Yang pertama adalah Sultan Malik As-Saleh, memerintah pada tahun 1267 sampai 1297. Sultan Malik As-Saleh merupakan sultan yang pertama kali mendirikan kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir pada tahun 1297 sampai 1326. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir merupakan sultan yang pertama kali memperkenalkan koin emas sebagai mata uang perdagangan masyarakat. Yang ketiga, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir memerintah pada tahun 1326 sampai 1349. Nah, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir ini merupakan sultan yang menyebabkan kerajaan Samudra Pasai ini mencapai ke puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahannya, ia menerima kunjungan dari Ibnu Battuta selama 2 pekan di Samudra Pasai. Kemudian, Sultan Zaid Al-Abidin Malik Az-Zahir pada tahun 1349 sampai 1406. Kemudian Ratu Nahrasiyah memerintah pada tahun 1406 sampai 1428. Ratu Nahrasiyah ini merupakan satu-satunya ratu yang memerintah di kerajaan Samudra Pasai. Pada tahun kepemimpinannya, Laksamana Cheng Ho sering mengunjungi Samudra Pasai sebanyak 3 kali, pada tahun 1405, 1408, dan 1411. Kemudian Sultan Zainal Abidin II, Sultan Salahuddin, Sultan Ahmad II, Sultan Abu Zaid Ahmad III, Sultan Ahmad IV, Sultan Mahmud, Sultan Zainal Abidin III, Sultan Muhammad Syah II, Sultan Al-Kamil, Sultan Abdullah, Sultan Muhammad Syah III, Sultan Abdullah, Sultan Ahmad V, dan Sultan Zainal Abidin IV. Nah, berikut adalah beberapa gambar raja yang pernah menguasai Samudra Pasai. Yang pertama, Sultan Malik As-Saleh, dan yang kedua, Sultanah Nahrasiyah. Puncak kejayaan. Puncak kejayaan dari Kerajaan Samudra Pasai terbagi menjadi 3 aspek, yaitu
aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek politik. Puncak kejayaan kerajaan Samudra Pasai berlangsung pada kepemimpinan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Beliau memerintah sekitar tahun 1326 sampai 1345. Ia meneruskan memimpin setelah Marasilu atau Sultan Malik Al-Saleh, raja pertama, dan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir I, raja kedua. Kejayaannya di bidang politik dapat kita ketahui bahwa kerajaan Samudra Pasai mempunyai hubungan luar negeri dengan kerajaan-kerajaan Islam, seperti hubungan luar negeri dengan kerajaan Arab dan hubungan luar negeri dengan kerajaan India. Di bidang perekonomian dapat kita lihat bahwa perdagangannya maju, ramai, dan menggunakan koin emas sebagai transaksi perdagangan. Selain itu, kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional karena terletak di letak yang sangat strategis. Kemudian, kesultanan ini juga terkenal dengan komoditas ekspor utama, yaitu lada. Selain itu, menjadi produsen sutra, kapur barus, dan juga emas. Di kehidupan sosialnya, dapat kita ketahui bahwa kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perkembangan Islam. Hal ini dapat kita ketahui dari berdasarkan catatan Ibnu Battuta. Sultan Samudra Pasai berhasil mengislamkan masyarakat di sekitar kekuasaan. Keruntuhan. Nah, keruntuhan ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam kerajaan tersebut. Nah, di antaranya yang pertama, konflik di lingkungan istana. Konflik internal di lingkungan istana disebabkan oleh perebutan kekuasaan. Hal ini sudah berlangsung sejak akhir abad ke-14 Masehi. Yang kedua, munculnya pemberontakan. Pertikaian antara keluarga istana berdampak pada munculnya pemberontakan di Samudra Pasai. Pada perkembangannya, Samudra Pasai meminta bantuan kepada Kesultanan Malaka untuk memberantas pemberontakan tersebut. Namun, setelah berhasil memadamkan pemberontakan tersebut, pengaruh kekuasaan Kesultanan Malaka di Samudra Pasai semakin kuat. Hal ini menyebabkan eksistensi Samudra Pasai di kawasan Malaka semakin lemah. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi dari luar. Adapun faktor eksternal, penyebab keruntuhan kerajaan ini adalah yang pertama, serangan kerajaan Majapahit. Dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara Islam di Nusantara, karya Slamet Muljana, Majapahit menyerang Samudra Pasai pada tahun 1345 sampai 1350. Penyerangan ini didasarkan atas perlakuan tidak pantas dari Sultan Ahmad Malik Az-Zahir terhadap putri kerajaan Majapahit yang bernama Raden Galuh Gemerenceng. Yang kedua, munculnya Kesultanan Malaka. Munculnya Kesultanan Malaka pada awal abad ke-15 Masehi mampu melemahkan dominasi sektor perdagangan Samudra Pasai di kawasan Selat Malaka. Kesultanan Malaka juga mampu mengungguli Samudra Pasai dalam aspek sosial, politik, dan militer. Yang ketiga, serangan Portugis. Keruntuhan kerajaan Samudra Pasai disebabkan oleh serbuan Portugis pada tahun 1521. Serangan ini melengkapi penguasaan Portugis atas Selat Malaka sebagai jalur utama perdagangan internasional. Serbuan Portugis itu terjadi karena perebutan kekuasaan yang terjadi pada akhir masa kekuasaan Sultan Zainal Abidin IV sekitar tahun 1517. Kekacauan ini menyebabkan lemahnya kekuatan dalam negeri sehingga memudahkan Pasai dikalahkan oleh Portugis, dan pada akhirnya beberapa wilayah dari kerajaan Samudra Pasai ini dikuasai oleh Kesultanan Aceh. Peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah.
peninggalan sejarah Kerajaan Samudra Pasai terbagi menjadi dua, yaitu berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang berasal dari dalam negeri di antaranya yang pertama, makam Sultanah Narah Sia. Yang kedua, Hikayat Raja-Raja Pasai. Yang ketiga, koin emas dirham. Yang keempat, lonceng Cakradonya. Yang kelima, naskah Surat Sultan Zainal Abidin. Yang keenam, stempel kerajaan. Yang ketujuh, makam Sultan Malik As-Saleh. Yang kedelapan, makam Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Nah, untuk peninggalan sejarah berasal dari luar negeri, di antaranya hanya berita Marco Polo dan naskah catatan Ibnu Battuta. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Semoga bermanfaat kepada teman-teman semua. Terima kasih.